fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bingung nih mau menyampaikan apa. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita flashback dari kutipan ayat tadi dari belakang, apa itu perbuatan keji dan mungkar? Mungkin tidak perlu disampaikan lagi lah. Contohnya apa perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang mungkar. Nah, selaku umat Islam kita wajib percaya kepada ayat, kepada Al-Quran itu. Jadi penggalan ayat tadi, sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau ada orang muslim melakukan sholat, tapi satu sisi banyak atau ada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar yang dilakukannya, ya tinggal diluruskan, berarti sholatnya dipertanyakan. Singkatnya seperti itu saya. Ada perbuatan keji, mungkar, ya mungkin yang keji itu kategori minum-minum, menipu, korupsi, kan banyak. Sekelas Ustadz kondang aja kadang-kadang kan mau juga. Kalau masalah duit ini hilang predikat Ustadz itu. Kalah kehidupan ini, kejujurannya diabaikan karena duit. Nah, itu ibaratnya ya bagaimana ya, perbuatan keji dan mungkar lah. Keji, korupsi yang bukan hak dimakan juga. Nah, bisa kita pertanyakan sholatnya sholat dia itu seperti apa? Ya mungkin saat sholat ngeri, busuknya nggak ada yang bisa nandingi, ya kan? Tapi di ujungnya terlaksana juga perbuatan yang tidak diperbolehkan tadi. Jadi kita iktibarnya, kalau kita yakin bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan yang tadi, ya sungguh-sungguhlah kita. Kalau sedikit berbicara pengalaman, ya sewaktu saya kuliah dulu, semalam kan sempat kita bercita-cita orang-orang Sunda, cewek-cewek Sunda, cantik-cantik kan gitu. Ya kalau mau dulu ibaratnya, ya masa-masa aja, apa enggak selesai. Tapi itulah bukti ya, contoh. Nyesel Pak. Sekarang nyeselnya, sekarang tapi kalau dulu memang iya, karena insya Allah itu pesan orang tua ya, apapun bagaimanapun, bahkan sama profil saya itu saya buat, jangan sesekali kita mencoba meninggalkan sholat. Nah jelas kata ayat Al-Quran atau hadis ya, kita muslim itu kan sholat, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring setidaknya hati ya Pak Asrul, ya Pak Harun, ya dengan hati. Jadi terkadang kita karena PCA lah, karena inventory lah, karena
loading kan bikin hukum sendiri. Nah, sholat diabaikan, jangan. Perkara pakaian kotor diakali, tak ada air diakali, bahkan tak ada air, apa namanya itu? Tayamum bisa. Karena sifatnya kalau terbiasa kita meninggalkan sholat, sama seperti awal bulan Ramadan. Ramadan kita ada yang bolong satu puasa ya kan? Kalau sempat bolong sekali, Pak, kalau nggak sholat sekali mau 2 kali. Udah 2 kali bolong puasa tak sholat, udah mau ketiga kali. Akhirnya menjadi kebiasaan. Kalau ada panggilan sholat kalau tidak berdetak hati itu atau bisa dipertanyakan. Ada panggilan sholat, ada orang sholat, kita belum sholat, nggak merasa lah kita itu merasa bersalah, berdosa, nggak sholat, atau bisa dipertanyakan lah hati kita. Apalagi umur udah tua ya. Nah, lagi udah tua ya kan. Jadi jangan menunggu kita tua dulu. Kalau udah berakal itu udah wajib melekat lah kewajiban sholat kepada kita. Jadi kita jauh di tengah hutan dan nampak orang, ya Tuhan itu nampak kita sama Tuhan bahwa ya namanya Muslim wajib sholat, bukan sekali seminggu, bukan sekali setahun. Saya kira mudah-mudahan kita semua seperti itu. Dan yakinilah kembali ke awal, kalau kita sungguh-sungguh melaksanakan sholat, ya yakin itulah pagar kita untuk supaya jangan terbuatlah pekerjaan keji dan mungkar itu. Dulu saya kuliah itu menjaga warnet, malam tutup jam 12, jam 4 itu ada juga itu. Cewek-cewek itu kan gitu, Sunda ini ngetok pintu, nenggelis. Ya pokoknya kalau minum air nampak lah air ngalirnya itu ibaratnya kan Pak. Bening berarti ya. Bang, kira siapa? Buka lah pintu. Mungkin jam 4 subuh itu dibuka orang kan ternyata masuk rampok, orang mabuk nanti habis kita ke pasar langsung. Biarkan dia kerja. Nah, sampai jam 6, sampai jam 7, setengah tugas. Dia mau bikin tugas nih masuk ke dalam. Setengah tugas hanya bikin kata pengantar. 3 aja. Yang niatnya bukan itu. Tahulah. Enggak ngerti Bu ya yang di dalam Pak ya. Ya kan? Berdua kami di dalam itu. Ya, tapi karena tadi ya, ada buk ingat orang tua. Mungkin itulah pagarnya. Insya Allah soal itu ya bukan apa ya, bukan nyombong, selalu dijaga. Kemanapun kondisinya, dalam mobil ya soal dalam mobil. Itulah mungkin bentuk wujud kita dipagar perbuatan keji dan mungkar. Memang nyeselnya sekarang, ya kan? Kan kita itu lebih baik. Apa bukan coba mantan preman, ya kan? Daripada mantan ustad, kan gitu. Kalau Pak Yun nggak ngerti minta preman atau ustad. Kalau tengok-tengok sekarang ustadnya ya, katanya gampang. Provinsi nggak pernah naik, haji kita naik, alhamdulillah berubah ya kan. Jadi itu aja, kembali kita perhatikan sholat kita sungguh-sungguh. Yang perkara tidak melaksanakan itu mungkin bukan wilayah kita lagi. Kerjakan sholat itu. Sekarang lebih ke perkara memperbaiki sholat kita. Kalau keseharian tak berjamaah, ya berjamaah lah kita. Kan intinya sekarang. Itu aja mungkin mudah-mudahan ada hikmahnya. Walaupun kita sudah pada tahu, tapi setidaknya mengingatkan kembali. Mudah-mudahan kita lakukan ini